secara garis besarnya nanti saya akan memberikan materi beberapa penyakit infeksi menular seksual, ya, utamanya yang berbentuk ulkus, ya. Jadi nanti ada yang berbentuk ulkus itu, ya, misalnya herpes genital, ulkus mole, ulkus durum, ya, sifilis, limfogranulovenerum, dan granuloma inguinal, ya. Jadi ini yang yang akan saya berikan sebentar. Jadi yang pertama itu kita membahas tentang herpes genital. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa herpes genital ini itu adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual dengan gambaran berupa ulkus, ya. Jadi ulkus itu kalau kita gambarkan, deskripsikan, adalah suatu bentuk efloresensi di mana itu ada bidangnya beberapa jaringan kulit, ya, dan bentuknya menggaung dengan ada dinding dan ada dasar, ya. Jadi seperti dia berupa lembah, ya, jadi berupa lembah. Dan ulkus ini itu kedalamannya berbeda, ya. Ada yang ulkus dangkal, ada yang dalam, ya. Jadi tergantung dari sampai lapisan kulit mana dia hilang. Jadi seperti pada herpes genital ini ulkusnya itu dia tidak terlalu dalam, jadi dia dangkal, dia punya ulkus, ya. Nah, yang paling perlu kalian tahu bahwa penyakit ini itu disebabkan oleh apa, ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex, ya. Virus herpes simplex itu terutama tipe 2, ya. Tipe 2 ini itu mengenai organ kelamin, ya. Organ kelamin. Ini yang paling banyak, ya. Dan yang kedua itu adalah virus herpes simplex tipe 1, ya. Tipe 1 ini jumlahnya itu sekitar 10 sampai 40% dari kasus, ya. Jadi di bawah 50%, tadi yang tipe 2 itu di atas 50%. Dan herpes virus tipe 1 ini itu di luar organ kelamin, ya, pada umumnya di daerah labial, ya, di sekitar bibir dan di sekitar hidung. Itu yang paling banyak, ya, untuk yang herpes tipe 1. Ingat saja, jadi kalau dari atas itu 1, ya, di bibir, kalau 2 dia di bawah, ya, dia di daerah genital, ya. Jadi penyebab daripada kedua tipe herpes simplex ini itu disebabkan karena hubungan seksual, ya. Bisa dengan secara oral. Ada biasanya orang yang berhubungan seksual lewat kelamin, ya, umumnya menyebabkan infeksi herpes, ya. Nah, berhubungan, ya, dengan misalnya berciuman, ya, ada yang menderita herpes, jadi herpes labial namanya. Herpes labial itu daerah mulut, dia berciuman, ya, bisa saja dia menularkan kepada pasangannya. Dan tidak menutup kemungkinan ada orang yang melakukan hubungan seksual secara oral, ya, secara oral genital. Jadi, ya, jadi bisa saja tipe 1 ini timbul di daerah bibir, ya. Daerah bibir daerah bibir tipe 1 bisa saja dia menularkan ke genital, ya. Jadi bisa seperti itu, ya. Jadi ada kemungkinan, ya, jadi seperti penularannya yang terbalik. Nah, ini penderitanya cukup banyak seluruh dunia, ya.
itu sekitar 400 juta ya, dari semua data yang terkumpul itu lebih dari 400 juta yang pernah menderita penyakit herpes simplex ini ya. Dan di Amerika sendiri itu sekitar 776.000 data tahun 2015 dan 2016 ini paling banyak itu pada usia-usia 14 sampai 49 tahun. Ini adalah usia di mana produktif secara seksual ya. Kalau di negara luar kan ini umur 14 itu generasi mudanya sudah sebagian besar sudah mengenal hubungan seksual ya. Itu. Dan HSP tipe 1 ya itu 47,8% dan HSP tipe 2 itu 11,9% ya. Ya, ini prevalensi daripada herpes simplex virus ini kalau pertambahan umur itu prevalensinya semakin besar ya. Dan ditemukan bahwa pada umumnya wanita lebih banyak menderita dibanding dengan pria ya. Nah, dari seluruh penderita herpes genital itu ada sekitar 20-50% itu lesinya berupa lesi yang ulceratif ya, dan pada umumnya sekitar 95% itu tertular lewat hubungan seksual ya. Pada umumnya penderita ini adalah usia tadi ya, jadi usia dewasa muda ya. Dan kebanyakan orang-orang yang dengan sosial ekonomi rendah ya. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang dari golongan sosial ekonomi tinggi itu terdapat sekitar 30 sampai 50% ya. Nah, kalian lihat di sini ada gambar ya. Di sini adalah secara skematis ya, digambarkan bentuk daripada herpes simplex tipe 2. Jadi ini khusus untuk yang genital ya. Kita tahu bahwa HSP 1 dan 2 itu merupakan suatu virus dari golongan famili herpes viridae ya. Dan dia adalah kelompok virus yang DNA dengan double stranded lipid ya. Dan kedua serotipe daripada HSP ini adalah merupakan suatu subfamili virus ya. Kita lihat gambarnya di sini ya. Di sini ada kapsulnya, ada ada pembungkus luar ya. Ini ya. Ini ada kapsul, terus ada tegumennya, terus ada capsid. Dan di dalamnya ini adalah DNA. DNA inilah nanti yang akan berfungsi untuk membuat virus itu bermultiplikasi ya. Jadi dia memperbanyak diri ini melalui struktur DNA-nya ya. Dan kita lihat di sini ada spikes glikoprotein di mana nanti ini melalui spike inilah nanti akan melengket ke reseptor yang ada di epitel ya, epitel kulit. Nah, bagaimana patogenesis daripada penyakit herpes genital ini? Jadi mula-mula itu melalui tadi spike ya, spike-nya itu melengket ke epitel mukosa ya. Ini terus dia setelah dia melengket di epitel, dia akan melakukan replikasi ya, replikasi tadi dengan DNA-nya ya, itu terus selanjutnya virus-virus ini akan memasuki ujung-ujung saraf ya, utamanya pada ganglion sel neuron, ganglion dorsalis daripada sel neuron ya. Jadi dia virus itu akan dibawa ke sana.
Nah, makanya kenapa sebagian besar daripada herpes ya, jadi bukan hanya herpes genital saja atau herpes labial, tapi termasuk herpes zoster, salah satu keluhan yang dirasakan oleh penderita itu adalah rasa nyeri, ya, rasa nyeri. Nah, selanjutnya neuron yang terinfeksi ini mengirim balik virus ya ke daerah-daerah lokasi di mana virus itu dilepaskan sebelumnya, yaitu dalam hal ini adalah kulit ya. Dan selanjutnya virus itu akan menginfeksi sel epitel yang berdekatan dengan ujung saraf ya. Jadi ini sehingga dari sinilah nanti virus itu akan menyebar dan menimbulkan jejas-jejas pada sel-sel ya. Nah, bagaimana mekanisme manifestasi klinis? Jadi kalau herpes simplex ini kita bagi atas 3 etape ya. Ada yang genital, ada yang primer ya, herpes genital primer, ada yang laten dan ada yang rekuren. Jadi ada 3. Kalau yang genital primernya itu biasanya periode akutnya itu berlangsung 3 sampai 14 hari setelah kontak seksual dengan individu yang lesinya aktif. Ya, ini harus kalian hafal betul periode akut ini ya. Sejak kapan mulai kontak ya. Jadi darah anamnesis nanti kalau kita dapatkan pasiennya, kita harus tanyakan kapan dia pernah berhubungan dengan seseorang ya. Nah, itu untuk mendeteksi ya kira-kira dia tertular dari pasangan seksual yang mana, karena bisa saja di suatu waktu dia berhubungan dengan misalnya lebih dari 1, 2, 3 atau penderita misalnya dalam 1 bulan ya. Nah, dari penderita itu kita bisa lihat ya dari pasangan seksualnya itu kita bisa mendeskripsikan yang mana kira-kira. Nah, kalau dia terdapat dalam lingkaran 3 sampai 14 hari, kemungkinan itulah yang menyebabkan dia tertular ya. Nah, awalnya ini dimulai dengan adanya timbul eritem dulu ya. Eritem terus berubah menjadi papel. Papel ini akan berubah menjadi vesikel. Jadi vesikel ini karena awalnya dia itu berasal dari eritem, jadi biasanya dasar vesikelnya itu adalah eritem ya. Eritem dan bentuknya itu dia berkelompok. Jadi sangat-sangat biasanya sangat banyak ya vesikel atau papel yang muncul ya di daerah lesi yang terkena daripada herpes simplex ini ya. Dan biasanya setelah 2 sampai 4 hari vesikel yang berkelompok itu akan menjadi ulceratif ya. Itu. Ya, bisa saja juga pada itu yang berat kita temui bersyarat daripada kelenjar. Nah, ada juga herpes genital yang laten. Jadi herpes genital yang laten ini di mana kita tidak menemukan adanya gejala klinis ya. Ya, biasanya ini yang biasanya sudah menderita primer, akhirnya dia laten ya. Itu tidak ada gejala, itu masih tetap ada ya. Itu biasanya dia bersembunyi di ganglion dorsalis ya dalam keadaan tidak aktif ya. Ya, biasanya yang seperti ini ya, kalau tiba-tiba dia punya daya tahan tubuh rendah, menurun, tiba-tiba dia akan rekuren ya. Jadi ya setelah laten suatu waktu dia akan kembali terjadi ya. Jadi bukan infeksi baru ya. Jadi ingat rekuren itu bukan infeksi yang baru terjadi lagi ya. Jadi biasanya dia
biasanya tidak ada riwayat berhubungan dengan seseorang yang menderita, tapi memang penyakitnya ini muncul akibat daripada virus yang tersembunyi di gangguan posterior itu dia akan kembali ke kulit ya, menyebabkan adanya gambaran klinis ya. Ya bisa saja pada saat itu kadang disertai dengan adanya demam ya, ada sakit kepala, kalau dia ya bisa saja terjadi meningitis aseptik ya. Ya, penderita kadang merasa ada rasa terbakar, diestesia ya. Biasanya ini diawali 1 sampai 2 hari sebelum muncul vesikel. Dan rasa nyerinya ini biasanya dirasakan itu dia akan mengarah ke daerah bokong ya, menjalar ke daerah paha hingga ke panggul. Sekitar 35% daripada wanita dan 13% laki-laki biasanya ini menderita aseptic meningitis yang disertai adanya demam. Ya, kita tahu kalau meningitis itu ada keluhan kaku kuduk, ya, ada keluhan sakit kepala, fotofobia, ditemukan adanya pleusitosis pada setelah dilakukan fungsi cairan spinal, ya, didapatkan cairan spinalnya, kita dapatkan pleusitosis. Dan biasanya dia sulit buang air kecil, disertai dengan adanya gejala lokal seperti nyeri, ya, sekitar lesi, kadang ada gatal, ada disuria, dan adanya pengeluaran sekret pada vagina dan uretra. Nah, bagaimana dengan penderita herpes genital ini pada wanita hamil ya? Ya, biasanya itu secara klinis karena wanita hamil itu termasuk golongan imunokompromis ya, sehingga kalau dia menderita herpes genital biasanya itu gejala klinisnya biasanya lebih berat ya, sehingga kadang dia menderita juga cervicitis ya, dan kemungkinan pada wanita hamil itu kemungkinan terjadinya viremia itu lebih besar dibanding yang wanita yang tidak hamil. Dan beberapa kali dilaporkan bahwa HSV virus ini ya itu bisa menyebabkan terjadinya abortus spontan, kelahiran prematur. Nah, bagaimana dengan pada bayinya ya? Pada bayinya dari ibu yang menderita herpes genital. Ini bisa ya, jadi sekitar 50% dari ibu yang menderita itu bisa transmisi menularkan pada bayi ya secara primer. Ya. Tapi ini ditentukan oleh beberapa faktor ya. Jadi tidak 100% ya. Jadi kalau misalnya dia ada divided and include viral titer-nya itu tinggi ya, itu bisa saja ya. Terus faktor lingkungan ya, pada saat dia persalinan ya, itu higiennya kurang bagus ya, apalagi kalau ya jadi persalinan ini per vaginum ya, jadi lewat persalinan normal lewat vagina itu dia bisa tertular ya. Adanya penggunaan alat monitor fetus ya, ya jadi bagaimana kalau misalnya dia ada penggunaan alat, tentunya alat monitor ini apabila terkena ya, terus dia terkena terhadap genital daripada bayinya, bisa saja dia tertular ya. Dan bagaimana status respon seluler daripada neonates tersebut ya, karena kita tahu bahwa adanya antibodi spesifik yang dibentuk oleh bayi oleh dari ibunya itu belum ada ya, jadi belum ada dia terbentuk antibodi spesifik terhadap virus HSV ini. Ya, ini juga yang menentukan adalah bagaimana jumlah antibodi daripada
dari ibu dan serumnya bentuk ada cairan amnion ya. Jadi kalau misalnya bayi ini tidak terbentuk, tetapi antibodinya bisa saja dia berasal dari ibunya, ya jadi bukan berasal dari bayinya ya. Kalau misalnya antibodi dari ibu itu sudah terbentuk, terus melalui plasenta, ya masuk ke aliran darah bayi, bisa saja aliran darah itu antibodi itu masih bisa masuk ke dalam bayinya, ya, itu. Nah, biasanya ini tidak maksimal, ya, biasanya tidak maksimal karena itu sangat menentukan adalah kemampuan daripada antibodi itu beradaptasi dengan lingkungan dia yang ada di bayi, ya. Nah, bagaimana komplikasi yang harus kita waspadai terhadap penderita herpes genital ini? Yang pertama adalah adanya tadi itu aseptik meningitis ya. Tadi kalau ada gejala-gejala ya, misalnya kabut kuduk ya, terus sakit kepala ya, itu sudah ini ya, bisa saja itu adalah meningitis ya. Bisa terjadi proktitis ya, bisa terjadi impotensi pada laki-laki, bisa terjadi hepatitis ya, bisa pneumonitis dan bisa terjadi artritis ya. Nah, bagaimana kita melakukan diagnosis? Jadi secara klinis tadi kita lihat ya, kita bisa menemukan adanya vesikel berkelompok dengan dasar eritem, ya bisa saja mungkin pasiennya sudah datang dalam bentuk vesikelnya sudah pecah, ada ulkus ya. Jadi itu gambaran karakteristik ya, atau gambaran yang khas ya, yang harus kita jadikan patokan untuk mendiagnosis daripada herpes genital ini ya. Dan secara laboratorium bisa kita mendeteksi DNA ya, bisa dengan melakukan PCR ya. Ini kalau memang ada kesulitan ya. Dan itu biasanya dengan kultur jaringan ya, dengan sistem rapid dengan cepat, biasanya dalam 1 sampai 4 hari itu bisa kita temukan ya, bisa tumbuh itu HSP-nya. Tapi secara klinis itu sudah cukup ya. Yang penting kita sudah mempunyai patokan ya, yang kita jadikan acuan untuk melihat gambaran klinisnya yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi ada vesikel berkelompok di daerah genital atau di daerah labial ya. Ya bisa saja kalau dia sudah pecah itu akan membentuk ulkus-ulkus. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya ya. Nah, apa diferensial diagnosisnya? Ada chancroid, ada lymphogranulovenerum, ada granulonare, dan ada gonore dan sifilis. Nanti ini kita akan bahas satu persatu juga ini ya. Nah, bagaimana pengobatan daripada herpes genital ini? Ini harus prinsip partner treatment ya. Partner treatment itu harus kita lakukan, bukan hanya pada herpes genital, tapi infeksi seksualnya itu harus kita obati juga ya. Kalau misalnya dia suami istri, kalau misalnya hanya suaminya saja yang bergejala terus dia diobati ya, istrinya tidak ya, dan ternyata dia masih sudah punya riwayat berhubungan ya, itu istrinya harus diobati juga, karena kalau tidak suaminya sembuh, virus masih ada di istri, ketemu lagi dengan istrinya, bisa saja dia tertular kembali ya. Nah, kalau bagaimana dengan herpes genital yang rekurens ya? Yang rekurens itu bisa kita berikan 5 kali
5 kali untuk asiklovir ya, 5 kali 200 mg per hari ya, selama 5 hari. Dan kalau famciclovir itu 5 kali 500 mg per hari selama 7 hari ya. Nah, bagaimana dengan pada orang yang mengalami kehamilan ya, yaitu pada trimester 1 dan 2 segera diberikan obat asiklovir intravena atau per oral ya selama 7 hari ya, paling sedikit ya, tergantung dari berat penyakit ya. Kita berikan asiklovir oral 5 kali 200 mg per hari 7 sampai 10 hari. Terus kita lakukan pemeriksaan virologik dan sitologik ya, itu pada kehamilan 32 sampai 36 minggu. Jadi kita sudah harus melakukan itu ya. Terus kita viral shedding-nya juga ya, itu kita harus pantau, yaitu sekurangnya setiap minggu dilakukan kultur cervix dan genitalia eksterna. Nah, bagaimana dengan wanita hamil yang imunokompromis ya? Yang biasanya ini memerlukan waktu pengobatan yang lebih lama ya. Bisa kita berikan asiklovir 5 kali 200 sampai 400 mg per hari, atau bisa dengan pemberian valacyclovir 2 kali 500 mg per hari, atau bisa dengan famciclovir 3 kali 250 mg per hari ya. Nah, setelah kita berikan lakukan pengobatan, itu kita harus melakukan evaluasi pengobatan kita, apakah dia responnya positif atau negatif ya. Jadi setiap 3 sampai 5 hari kita lakukan evaluasi ya. Kalau misalnya dia positif, berarti obatnya efektif sehingga pengobatan bisa kita teruskan ya. Kalau responnya negatif ya, dosisnya itu bisa kita naikkan ya. Setelah 5 sampai 7 hari setelahnya ya, kalau misalnya respon terapinya dalam hal ini adalah ada perbaikan klinis ya, lesi-lesinya cepat kering itu, atau tidak ada pertambah lesi ya, pengobatan kita teruskan ya. Kalau misalnya dia tidak ada respon, bisa kita berikan postcarnet secara intravena ya, 40 mg per kilogram berat badan selama 3 kali sehari. Nah, ada satu terapi yang bisa kita berikan, yaitu dengan terapi imunoterapi dengan penggunaan vaksin ya. Sekarang sudah ada vaksinnya untuk HSP ini ya. Terus bisa juga dengan vaksin yang lain, yaitu dengan GD2 ya, vaksin yang mengandung aluminium oksida. Itu dari hasil penelitian terjadi penurunan ya, recurrent pada 25% daripada HSP genital ini. Karena kita tahu bahwa orang yang pernah menderita herpes simplex, herpes genital, itu biasanya sering berulang-berulang ya, sering dia berulang-berulang, bukan terinfeksi baru, tapi memang HSP yang ada itu dia akan berulang untuk muncul kembali. Ya, ada suatu kombinasi vaksin ya, dengan kombinasi GD2, GB2 ya, terus pada MF59 ini kombinasinya ini bisa menurunkan keparahan daripada recurrence daripada herpes simplex virus ini. Ya, bagaimana anjuran ya, bagaimana edukasi kita pada penderita? Yang pertama adalah kalau dia masih aktif menderita ya, sebaiknya atau dalam kondisi lagi terapi ya, itu sebaiknya dia menggunakan kontrasepsi ya.
dengan menggunakan kondom. Dan dengan adanya vaksin bisa kita anjurkan untuk melakukan vaksin terhadap penderita, ya. Itu. Ya, bagaimana prognosisnya? Ini pada tahun pertama biasanya sering mengalami kekambuhan ya. Karena memang terbentuk titer antibodi, tapi titer antibodi itu beriringnya waktu biasanya dia titernya itu akan turun, ya, akan turun. Sementara virusnya yang masih ada dalam tubuh yang bersembunyi, ya, kalau dia turun lagi, ya, virusnya ini akan yang keluar dari saraf ganglion posterior, dia menuju ke kulit, ya. Ini. Jadi tergantung daripada imun penderita, ya. Kalau imunnya bagus, bisa saja, ya, rekaransinya itu tidak muncul, atau biasanya dia muncul dalam jangka waktu nanti rentang waktunya lama baru muncul, ya, dibanding kalau orang yang imunnya itu rendah, ya, imun spesifik terhadap virus herpes ini itu rendah, ya. Nah, ini ingat bahwa HSV tipe 2 ini sangat-sangat berisiko terjadinya penularan HIV, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena virus HIV itu tertular pada kulit yang tidak intak, yang tidak utuh. Kita tahu bahwa kalau orang yang menderita herpes genital itu, apalagi kalau sudah terbentuk ulkus, itu jaringan kulitnya itu banyak terjadi kehilangan jaringan kulit di situ, ya. Jadi epitelnya hilang, ya, lapisan-lapisan kulit hilang, sehingga memungkinkan HIV itu bisa masuk. Apalagi kalau dia misalnya pada saat masih bentuk ulkus, ya, atau masih ada luka di kelaminnya, dia berhubungan dengan penderita HIV, ya, itu gampang sekali tertular, ya. Nah, ini kita lihat, ya, kalian lihat ini adalah di daerah genital laki-laki ini, ya. Ini kalian lihat di sini, ini ada pustul-pustul, ya, ada pustul ini, ada yang sudah pecah. Ini pustul-pustul ini lihat kalian ini, ya, ini dasarnya eritem, ya, jadi merah ini, ya, itu ya, jadi selalu merah, ya, ini merah, ya. Nah, ini awalnya ini dia berupa vesikel juga ini, ya. Nah, ini di gambar sebelah kanan ini kalian lihat ini pada labia minora pada seorang wanita, ya. Nah, kalian lihat ini sudah ulkus ini, ya. Jadi awalnya dia seperti ini. Jadi ini sudah pustul, ya. Pustul ini itu biasanya gelembung berisi air yang disertai dengan gelembung berisi nanah, ya. Gelembung kulit berisi nanah ini, ya. Dan sudah pecah, ya. Ini yang sudah pecah ini kalian lihat ini ada, sebenarnya ini sudah bentuk ulkus, ya, tapi ulkusnya ini dia dangkal, ya. Nah, ini juga sama tadi, ya. Ya, ini juga, ya. Ini ada jadi biasanya bukan hanya pada daerah genital, tapi daerah sekitar juga bisa terkena, ya. Ini, ya. Ini. Nah, biasanya ini kalau orang-orang yang immunocompromised itu biasanya lesinya lebih banyak, ya. Ya. Itu tadi, ya, jadi herpes genital. Sekarang kita masuk kepada ulcus molle, ya. Jadi ulcus molle ini salah satu penyakit, ya, ulceratif yang akut, ya. Ya, ini sering sekali dihubungkan dengan adanya muncul buboh atau adanya adenitis inguinal, ya. Nah, ini penyakit ini hampir seluruh dunia bisa kita temukan, ya, terutama pada orang-orang pada daerah-daerah dengan kebanyakan orang-orang yang sosial ekonomi rendah, ya, dan lebih sering mengenai laki-laki daripada wanita, ya. Tapi perbandingannya tidak terlalu banyak, ya
sekitar 3 banding ya 3 sampai 25 banding 1 ya. Penyebabnya adalah Haemophilus ducreyi atau yang biasa kita kenal juga dengan nama Streptobacillus ducreyi ya. Ini merupakan suatu basil ya, basil yang gram negatif. Dia anaerob fakultatif. Jadi dia tidak membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya ya. Inilah yang menyebabkan kenapa ulkus yang terbentuk itu agak dalam ya. Karena kalau dia butuh oksigen, tentunya dia hanya bisa hidup di daerah permukaan kulit saja. Tapi karena tidak membutuhkan oksigen sehingga dia itu masuk ya invasi ke jaringan kulit yang lebih dalam sehingga lesinya juga lebih dalam. Jadi ulkus yang dihasilkan juga itu lebih dalam ya. Nah ini faktor patogenesisnya ya yang kita tahu ini karena adanya adherens basil terhadap permukaan epitel ya. Jadi adesi ya, jadi adanya perlengketan daripada basil ini ya terhadap epitel, terus ada eksotoksi yang dihasilkan ya, dan juga jumlahnya ya, jumlah eksotoksinnya kalau semakin banyak semakin tinggi kemungkinan seseorang itu terinfeksi ya, dan juga tergantung daripada pertahanan tubuh penderita ya. Kalau pertahanan tubuh penderita bisa saja dia penyakit ini tertolak ya dilawan sebelum muncul gejala-gejala klinik. Nah, masa inkubasi ya biasanya 3 sampai 7 hari ya. Tidak disertai ada gejala-gejala prodromal, tidak ada demam, sakit kepala dan lain-lain ya. Nah, gambaran klinis yang biasa kita temukan pertama, biasanya ini muncul papel-papel ya. Papel-papel ini ya akhirnya menjadi pustul ya. Dan selanjutnya dia pecah ya, akan membentuk ulkus yang kecil yang biasanya konsistensinya itu lunak, tidak ada endurasi ya, bentuk cawang. Ya cawang seperti menggaung, itulah yang apa ini yang kita kenal dengan nama ulkus ya. Dengan tepinya ya tipenya tidak rata ya, dikelilingi oleh halo ya yang eritematos. Biasanya ini berlangsung 24 sampai 48 jam. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan ada ulkus. Ulkusnya ini akan tertutup dengan suatu jaringan yang nekrotik dengan dasar ulkus ya, dan bisa kita temukan adanya jaringan granulasi. Dan biasanya kalau ulkus mole itu ulkusnya biasanya itu gampang terjadi perdarahan. Bagaimana luasnya daripada ulkus itu? Biasa ada bentuk kecil, malah ada yang sampai 1 mm, dan yang besar itu bisa sampai 2 cm. Nah, bagaimana lesinya pada wanita? Biasanya ini kita temukan paling sering itu pada daerah forset ya, daerah pada sekitar kepada daerah vulva, terus bisa kita temukan pada labia minora dan daerah vestibuli. Tapi bisa saja lesi-lesi ini kita temukan di daerah vagina ya, di daerah serviks atau di sekitar perianal ya. Ini dan dilaporkan terhadap lesi ya. Jadi pernah ada lesi ekstragenital ditemukan di daerah payudara, di daerah jari-jari, bisa daerah paha, dan bisa di intraoral. Pada laki-laki gimana lesinya? Ini pada umumnya terletak di daerah eksternal atau internal daripada periputium, bisa ditemukan di daerah frenulum atau daerah glans penis ya. Ada yang biasa masuk ke dalam meatus uretra ya, terus daerah penis ya, daerah batang penis ya, terus di daerah orificium anal ya biasa kita temukan ya.
Ya biasanya yang paling sering itu adalah kita temukan adanya edema, ya bengkak daerah peripusium. Nah, bubo ini yang khas pada penyakit ini, ya, sehingga kita kenal dengan nama adenitis inguinal yang sering muncul bubo, ya, seperti bengkak daerah inguinal situ ya. Ini 50% bisa penderita ini mengalami ya, jadi kemungkinannya sekitar 50%. Biasanya lesi onset primernya itu berlangsung antara beberapa hari sampai 2 minggu. Dan bubo ini biasanya kita temukan di satu sisi saja, unilateral. Ada di situ ada kemerahan atau eritem, dapat kita temukan ada jaringan yang berfluktuasi, dapat ruptur spontan, ya, berisi pus yang kental, dan ini jarang pada pasien wanita. Nah, periksa klinis yang bisa kita temukan giant chancroid ya, dengan ulkus yang soliter, ada ulcerasi yang luas. Kalau yang tipe serpiginosa itu biasanya lesinya membesar, terus dia menyebar dengan cara yang autoinokulasi, dan kadang itu melibatkan pada daerah-daerah paha ya, itu padanya pada bentuk yang ulcus mole yang serpiginosum. Pada bentuk yang phagedenic chancroid itu biasanya lesinya kecil, ya, kadang membesar dengan ada destruktif pada jaringan, yaitu pada ulcus mole yang tipe gangrenosum ya. Pada tipe yang transient chancroid ya, itu biasanya pada kasus ini biasanya bentuknya lebih ringan ya. Biasanya dia akan sembuh dalam beberapa hari. Hanya kadang pada minggu kedua sampai ketiga itu bisa timbul limfadenitis regional akut yang biasa kita kenal dengan nama chancremofolan ya. Nah, bagaimana dengan tipe yang follicular chancroid? Biasa kita temukan ada ulkus yang berukuran yang kecil, bentuknya banyak, multiple ya, dan biasanya distribusi secara folikular ya. Biasanya lewat folikel rambut ya, itu. Nah, bagaimana yang tipe papul chancroid ya, atau yang biasa kita kenal dengan nama ulcus mole elevatum, bisa kita temukan ada papul yang granulomatosa, yang ulceratif ya, yang menyerupai donovanosis atau condyloma lata. Ya, ini kita lihat ya. Jadi ini ulkusnya ini kotor ya. Kalau kita raba ini dia lunak ya, makanya kenapa sampai diberikan nama ulcus mole. Dan ini kalian lihat yang merah-merah ini ya, ini biasanya karena adanya bintik-bintik perdarahan ya. Ini gampang sekali berdarah ini ya, dan kelihatan dia lebih kotor ya. Nah, ini juga ya ulcus mole pada vulva seorang wanita ya. Ini jadi dia ini hanya digambarin, dia kurang jelas. Kalau lihat aslinya kita lihat itu akan menggaung ya, dia akan membentuk ulkus. Nah, pemeriksaan laboratorium bisa dengan pemeriksaan gram atau GEMSA, bisa kita lakukan biarkan kuman, bisa dengan teknik imunofluoresen, bisa dengan biopsi dan PCR ya. Diagnosis banding ya, jadi semua penyakit yang berbentuk ulkus di genital bisa kita ambil sebagai diagnosis banding. Misalnya di sini ada herpes genital, ada sifilis ya, sifilis stadium 1. Di sifilis itu ada ulcus durum ya, ada ulcus durum yang bentuknya soliter ya. Bisa pada lymphogranuloma venerum, bisa dengan granuloma inguinal ya. Pada wanita bisa terjadi komplikasi fistula rektovaginal, sedangkan pada wanita laki-laki itu bisa terjadi cicatrix dan phimosis.
bisa terjadi ulcerasi, vajagenit, gangrenosa, dan destruksi ekstensif jaringan genital. Nah, bagaimana dengan terapinya? Kalau dapat kasus, bisa kita berikan asitromisin 1 gram per oral, ya dosis tunggal, ya, ataukah bisa kita berikan ceftriaxone 250 mg intramuskuler, itu pun juga dosis tunggal, ya. Bisa kita berikan ciprofloxacin 500 mg oral selama 2 kali per hari, selama 3 hari. Bisa kita berikan eritromisin 500 mg oral 3 kali per hari selama 7 hari. Nah, ada selain daripada obat yang disebutkan di atas, ya, bisa juga kita berikan trimethoprim 150 dan sulfamethoxazole yang biasa kita kenal dengan nama cotrimoxazole, ya. Jadi cotrimoxazole yang 960 berarti yang forte, ya. Itu kita berikan 2 kali sehari selama 7 hari, ya, sebagai pengobatan alternatif. Atau bisa kita berikan kombinasi amoxicillin dengan clavulanate acid, ya, selama sebanyak 3 kali sehari selama 7 hari, ya. Atau bisa kita berikan fleroxacin dosis tunggal 200 mg, atau bisa kita berikan cefalotin 3 gram sehari secara intravena selama 7 hari, ya. Kalau lesinya yang basah gitu, ya, kalau misalnya dia sudah ada ulkus, ada di situ krusta masih basah, kita bisa kompres dengan NaCl fisiologik, ya. Ya. Nah, bagaimana follow up-nya? Dilakukan pemeriksaan ulang itu 3-7 hari setelah terapi, ya. Bila terapi berhasil, ulkus biasanya itu sembuh dalam 3 hari, ya, dan 7 hari. Yang biasanya kalau dia sudah sembuh tapi penyembuhan daripada limfodenopati fluktuan yang biasanya muncul itu biasanya dia lebih lambat hilang, ya, dan kadang sisa jaringan bekasnya saja, dan untuk menghilangkan itu kita perlu melakukan tindakan insisi atau aspirasi dengan disertai dengan drainase, ya. Ya, ini partner treatment, ya, harus kita harus lakukan, ya, kita obati pasangan seksualnya, ya, utamanya memperhatikan pasangan seksual yang diajak berhubungan itu di 10 hari, ya, 10 hari terakhir sebelum yang bersangkutan berhubungan dengan kontak, ya. Ya, selanjutnya ini yang ketiga adalah granuloma inguinale, ya. Kita tahu penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan penyakit ini menjadi kronik, bisa menjadi progresif, cukup infeksius, ya, kadang menyebabkan destruksi permukaan dan pembentukan granuloma di kulit dan jaringan subkutan, yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual, ya. Nama lainnya ini adalah granuloma venereum, bisa terjadi neurofanosis, ya, dan terjadi nama lainnya ini adalah ulcerative granuloma of pudenda, ya. Ya, ini sekedar sejarah saja, ditemukan pada tahun 1982 dan nanti pada tahun 1905 ini pertama kali diidentifikasi adanya badan Donovan, ya. Nah, ini akhirnya setelah dilakukan kultur, ya, ternyata yang menyebabkan itu adalah Callimotobacterium granulomatis, ya. Jadi ini yang terakhir, ya, setelah dilakukan kultur. Dan pada tahun 1943 bisa diisolasi dengan pada embrio ayam, ya. Nanti pada tahun 1959, ya, baru bisa dikembangkan di medium buatan, ya. Ya, ini penyakit infeksi oral, ya, jadi
Jadi yang mendukung itu kenapa sampai infeksi menular seksual? Karena timbul setelah ada lesi ya. Lesinya timbul setelah dia ada hubungan seksual. Dan insidennya itu tinggi pada umur-umur yang aktif secara seksual ya. Ya ini dan lesinya juga muncul di daerah-daerah yang tempat organ-organ seksual ya misalnya pada daerah anus ya ini dan dapat ditemukan di daerah genital atau perianal. Ya ini ya di tempatnya negara-negara yang paling banyak kita temukan di Papua Nugini ya, di India Selatan, Afrika Selatan, di Karibian ya. Ya, ini infeksi tertinggi pada usia-usia yang aktif secara seksual itu sekitar 20 sampai 40 tahun ya. Banyak ditemukan pada orang-orang barat atau kulit hitam dengan kelompok-kelompok homoseksual. Nah, ini prevalensi pada pria itu 10 kali lebih sering ya dibanding wanita, dan biasanya itu pada wanita biasanya dia adalah carrier asimptomatik, jadi dia tidak bergejala, tetapi kuman penyebabnya ada pada dia ya, jadi dia tidak steril ya. Dan penyakit ini umumnya terjadi pada kelompok orang-orang yang sosial ekonomi yang rendah dan higiene yang buruk. Ya, ini tadi ya karena sudah ditemukan yang terakhir ini ya Calinobacterium granulomatosis ini penyebabnya ya. Ya, untuk melakukan pemeriksaan laboratorium kita bisa melakukan pemeriksaan dengan metode Rex and Giemsa ya. Yang ini ditemukan adanya sel mononuklear yang kita kenal dengan nama Donovan body ya. Ya, ini di samping ini Calinobacterium granulomatosis ini ditularkan lewat seksual, ternyata dia juga itu bisa berasal dari bakteri yang intestinal ya. Yang ini dibuktikan dengan ditemukannya aflorat tinja ya dengan elektron ini ya. Sehingga kadang Calinobacterium granulomatosis ini menyebabkan terjadinya penyakit pada gastrointestinal ya. Ya ini ya, jadi dia ini cara masuknya melalui kulit yang tidak intak ya, yang kulit tidak intak yang biasanya ada kulit itu yang tidak utuh ya, biasanya ada luka-luka sedikit di situ. Nah disitulah terjadi inokulasi daripada ya entry daripada Calinobacterium granulomatosis ini ya. Ya, masa inkubasinya ini yaitu sekitar 14 sampai 50 hari ya. Tapi biasanya dia lebih lama daripada itu, dan penderita ini akan dia tidak merasa nyeri pada nodul-nodul yang muncul itu, dan tidak nyeri di situ, dan biasanya dia berwarna merah cerah ya, yang nodulnya ini, dan suatu waktu nodulnya ini akan menjadi ulcerasi ya. Ya, lesi biasanya bentuknya polikistik, ya, ditemukan adanya fenomena satelit, ya, jadi ada lesi-lesi kecil di induk lesi ya, di luar induk lesi. Lesinya ini berbentuk ulkus, berwarna merah cerah, seperti daging segar, ya. Adenopati jarang, ya.
Sering ada pseudobubo. Pseudobubo itu adalah nodul subkutaneus, ya, yang sering diduga berasal dari kelenjar limpa. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Yang pertama itu ada ditemukan ulkus rhanoglamatosus, ya. Ini adalah tipe yang paling sering, ya, ditemukan. Kita temukan lesinya itu berwarna merah terang seperti daging, terus dia ada tender ulkus, ya, yang mudah berdarah saat penyentuhan dan menjadi semakin parah bila tidak diterapi. Bentuk yang kedua adalah hipertrofi atau ulkus vernikosa. Tipe ini itu berasal dari ulkus yang bertepi verkoid atau reguler yang meninggi dengan dasar granulomatous. Dia bisa tumbuh dengan tepi yang irreguler, biasanya itu sangat kering dan dapat terjadi edema, ya. Bentuk yang ketiga itu adalah nekrotik. Bentuk ini biasanya dia baunya itu sangat busuk sekali, ya. Ada muncul ulkus yang menyebabkan terjadinya destruksi jaringan. Bentuk yang keempat itu ada yang sklerosis, ya. Biasanya bentuknya ini kering, ya. Ditemukan adalah adanya jaringan sicatrix, ya. Ditemukan adalah dengan jaringan fibros dan jaringan paru. Ini paling sering di daerah genital, ya. Sekitar 90% terjadi. Terus di daerah inguinal itu sekitar 10%. Ya, pada laki-laki ini paling sering muncul lesinya itu daerah sulcus coronarius, di daerah regio suprapucium atau daerah anus, sedangkan pada wanita itu lesinya biasa paling sering kita temukan di daerah labia mayora, di daerah cervix dan traktus genital bagian atas. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Jadi bahwa penyakit ini kebanyakan muncul pada orang-orang yang tidak disirkumsisi, ya. Nah, kalau terjadi di daerah pada granula inguinal ini juga bisa mengenai tulang dan hepar, walaupun ini jarang terjadi, ya. Ini, ya, biasanya kalau terjadi kalau dia berhubungan dengan kehamilan dan infeksi sertikal. Lesi primer yang bisa, ya, biasa kita temukan itu ada papel, nodul subkutan, atau biasa disertai adanya ulkus. Ini setelah percobaan inoklar ditemukan adanya ulcerasi dalam 21 hari, ya. Ya, ini kalau kita temukan nodul subcutaneus, biasa kita sebut dengan limfonodus, ya. Dan ini sekitar 10% pada serviks ini ditemukan pada wanita yang terinfeksi, ya, biasanya pada daerah uterus dan jaringan aneksanya, ya. Nah, ini pada daerah pipi, bibir, palatum, daerah leher, farinx, hidung, larynx, dan dada bisa kita temukan walaupun dalam jumlah yang sedikit, sekitar hanya 6% saja, ya. Nah, ini kita lihat, ya, granuloma ini, ya. Ini ulkusnya, ya. Ini merah, ya. Ada jaringan granuloma di sini, ya. Nah, ini juga, ya. Ini yang belum pecah, ya. Ini, ya. Ini yang tipe ulceratif, ya. Dia sampai ke jaringan perineum, ya, sampai ke jaringan skrotum dan penis, ya. Ini yang tipe ulcerovegetatif, ya. Ya, bisa kita lakukan pemeriksaan histologi walaupun tidak spesifik, ya.
Ini pada pasien kronik bisa kita temukan adanya hiperplasia epitel ya, yang bentuknya bervariasi. Ya, pemeriksaan penunjang bisa kita melakukan smear ya, smear hapusan jaringan. Kita temukan ada sel mononuklear ya, yang terdiri dari temukan juga ada granulasi yang tipis ya. Nah, ini pewarnaan yang bisa kita lakukan dengan GEMSA atau dengan Reitz-Leishman atau pemeriksaan gram, atau bisa juga dengan menggunakan HE yang pewarnaan HE dari biopsi parafin ya. Bisa kita lakukan biakan gimana? Ternyata biakan ini agak susah tumbuh ya. Tapi kalau kita menggunakan jaringan telur, biasanya bisa tumbuh walaupun dengan hasil yang terbatas ya. Nah, untuk gambaran histopatologik yang diambil dari biopsi, biasanya kita temukan ada epidermis ya, yang dimana di tengah itu lesi hilang, sedangkan pada tepi lesi itu bisa temukan ada akantosis ya, yang kemudian kita menemukan ada gambaran hiperplasia pseudokarsinomatosa. Nah, ini kalau kita telusuri lebih dalam lagi, dalam dermis itu kita bisa temukan adanya infiltrat padat ya, terutama dari sel-sel plasma dan sel-sel histiosit ya, dan di antara infiltrat tersebar ada abses yang kecil terdiri atas neutrofil dan sedikit set limfoid. Terus ada badan inokulasi yang intrasitoplasmik ya. Inilah yang kita kenal dengan nama Donovan body. Ini terdapat dalam histiosit. Nah, untuk melihat daripada Donovan body ini kita bisa melakukan dengan pemeriksaan pewarnaan GEMSA dan perak. Dan pada pemeriksaan histopatologi juga itu pada tipe yang hipertropik dan cicatrial itu tanpa ada jaringan ikat yang bertambah ya. Nah, bagaimana dengan tes serum? Tes serum ini bisa kita temukan ada antibodi yang berikatan dengan komplement ya. Tapi biasanya untuk tes serum ini sensitivitas dan spesifitasnya ini sangat-sangat masih terbatas ya. Nah, bagaimana dengan tes serologi? Ya, bisa kita lakukan dengan pemeriksaan immunofluorescence indirect ya, secara tidak langsung ya. Ini kita temukan adanya titer serum biasanya lebih dari 1/160 ya. Ya, ini untuk diagnosisnya bisa kita lihat ya dari gambaran yang tadi, bisa temukan ada Donovan body ya dengan pewarnaan Wright dan GEMSA ya. Ya, bagaimana dengan gambaran histopatologi yang spesifik itu kita temukan ada hiperplasia pseudoepithelioma pada epidermis ya. Ini juga ada bisa kita temukan adanya microabscess ya, terdiri dari neutrofil dan sel-sel mononuklear besar serta banyaknya badan Donovan dalam sitoplasma. Nah, diagnosis bandingnya tadi herpes genital ya, sudah saya jelaskan. Nah, ini sifilis juga sebentar ya. Ini diagnosis bandingnya, bisa ada limfogranulovenerum ya, ada chancroid. Jadi semua ini adalah penyakit IMS yang memberikan gambaran ulkus ya. Bagaimana terapinya? Karinobaingunale ini, nah, kita berikan trimethoprim sulfamethoxazole ya, atau biasa kita kenal nama cotrimoxazole. Bisa dianjurkan juga yang 240 mg ya, 2 kali sehari selama 1 sampai 2 minggu. Dan puncak terjadinya metoprim ini setelah 2 jam ya, sedangkan sulfamethoxazole itu 4 jam ya, dengan dosis tunggal. Nah, ini bisa dengan
sulfamethoxazole yang digabung dengan trimethoprim, ya. Jadi jumlahnya itu 960 mg ya. Yang biasa kita kenal dengan nama Kotri. Kalau cotrimoxazole itu kan 480 ya. Berarti untuk mencukupkan 960 berarti 2 tablet ya, 2 tablet kita gunakan. Dan puncak konsentrasi dalam plasma itu ditemukan kurang lebih 40 dan 2 mikrogram per mililiter ya. Bisa dengan ampicillin ya, dengan dosis 500 mg 4 kali per hari selama 2 minggu ya. Bisa dengan gentamicin diberikan 1 mg per kilogram berat badan. Bisa secara intramuskuler 2 kali per hari selama 2 sampai 4 minggu ya. Bisa dengan tetrasiklin dengan dosis 500 mg 4 kali per hari selama 10 sampai 20 hari. Ya, ini tetrasiklin inilah yang merupakan gold standard atau drug of choice daripada untuk granuloma inguinale. Ya, bisa kita tetrasiklin ini bersifat berstatik. Ya, ini ya. Kalau dia kita berikan dalam dosis tunggal ya. Ini waktu parunya, ya. Nah, obat yang lain adalah erythromycin. Kita anjurkan 5 mg selama 4 kali sehari selama 2 sampai 3 minggu. Dia bersifat bakterial, ya. Ya, hanya ini pada wanita hamil perlu kita pertimbangkan. Obat yang lain adalah klorampenikol, kita berikan 500 mg 3 kali sehari selama 2 sampai 4 minggu ya. Nah, ini terapi topikalnya ya, bisa dengan quinolone atau potasium permanganat ya, PK ya, supaya cepat kering ya. Ya, dengan bedah bisa kita lakukan apabila sudah ada komplikasi berupa adenofantiasis, struktur dan abses pelvis ya. Ya, ini infeksi saluran genital ya, ini komplikasinya ya. Bisa terjadi jaringan parut ya setelah dia menyembuh. Bisa terjadi karsinoma sel squamosa ya. Bisa terjadi pseudoelephantiasis ya. Bisa terjadi elephantiasis ya. Nah, bagaimana prognosis daripada granuloma inguinale ini? Ya, biasanya pada kasus-kasus yang kita temukan secara cepat ya, biasanya penyembuhan totalnya itu prognosisnya baik. Nah, bagaimana yang terlambat, terpaksa biasanya sudah terjadi destruksi jaringan sehingga kita melakukan tindakan pembedahan ya. Ya, selanjutnya adalah sifilis ya. Jadi sifilis ini penyebabnya adalah Treponema pallidum ya. Dia menular lewat host alami dan vektor ya. Port entry-nya itu, tempat masuknya itu daerah kulit atau mukosa daerah genital, bisa lewat mulut, bisa mata, bisa lewat anus, bisa lewat kulit yang tidak intak, bisa lewat plasenta ya. Ya, di seluruh dunia ya, tertinggi itu di Amerika Selatan ya. Indonesia sendiri ini ada ditemukan 0,16% pada usia yang aktif secara seksual, yaitu umur 15 sampai 34 tahun. Pria ini lebih banyak dibanding pada wanita dan paling banyak terjadi pada golongan-golongan dengan sosial ekonomi yang rendah ya. Nah, kita mulai dengan sifilis akusita ya, stadiumnya itu stadium primer ya. Biasanya ini onsetnya itu 9 hari sampai 3 bulan. Tempat berisi yang biasa ditemukan itu ditemukan pada daerah genital atau pada daerah perineal atau bisa daerah anus. Bagaimana efloresensinya? Ditemukan ada papel ya. Papel ini cepat mengalami erosi lalu menjadi ulkus. Nah, ini tadi yang terjadi adalah ulkus durum ya. Ulkus durum itu adalah ulkus yang tunggal, ulkus yang keras ya. Jadi dia bulat ya. Jadi granulasi, tidak menggaung ya.
Indolen, terabenurasi, tidak ada tanda radang akut dan hanya tampak serum di atasnya. Ya. Dan biasanya ulkus ini dia akan menghilang ya dalam 3 sampai 6 minggu ya. Nah, ada sifilis sekunder ini berlangsung 4 sampai 10 minggu setelah yang primer ya. Ini gambarannya ini sangat-sangat banyak sekali sehingga digelari dengan nama the great imitator ya. Jadi hampir semua gejala penyakit kulit ini bisa kita temukan di sini ya. Jadi dia bisa menyerupai ada ruam ya. Nah, ini ya tidak khas. Biasanya terjadi pustul, papul, roseola, impetigosa dan condyloma lata. Nah, bagaimana condyloma lata ini? Ini adalah lesi yang besar ya. Biasanya permukaannya meninggi ya, warnanya abu-abu dan condyloma lata ini adalah sangat-sangat infeksius ya. Ini ditemukan juga berdekatan dengan cangkre primer dan paling sering muncul pada daerah yang lembab ya dan hangat ya. Pada mukosa bisa ditemukan adanya makula yang eritematosa, ya, dia berkonfluens membentuk eritema yang difus, berbatas tegas, dan kadang-kadang ini terbentuk bercak putih yang keabu-abuan ya. Ditemukan ada plak mukosis ya. Ini plak mukosis ini adalah yang berupa papul eritematos, permukaannya datar, lentikuler yang miliar, dia erosif, tidak merasa nyeri, dengan bersamaan biasanya muncul efloresensi papul pada kulit ya. Nah, bisa terjadi juga limfadenopati generalisata dengan gejala konstitusi yang sering menyertai, kadang-kadang disertai adanya alopecia, pitting nerve uveitis ya, bisa terjadi hepatitis, sakit sendi dan neuritis. Dan ini juga akan sembuh secara spontan pada 3 sampai 12 minggu walaupun dengan tanpa pengobatan. Selanjutnya adalah fase sifilis laten. Jadi sifilis laten ini ada yang yang dini ya. Biasanya kita tidak temukan ada gejala klinis ya. Biasanya kalau sudah laten ini kadang sifilisnya itu recurrence ya kurang dari 1 tahun ya. Ya, sifilis laten lanjut ini lebih dari 12 bulan ya dari onset infeksi, biasanya tidak menular. Pemeriksaan yang dilakukan bisa dengan TPAA-nya positif, FTA ABS-nya positif, FPR-nya biasanya negatif. Dan ini yang sifilis lanjut recurrent ini bisa berlangsung beberapa tahun ya, malah bisa sampai seumur hidup ya. Ya, sifilis yang tertier itu sifilis lanjut yang benigna. Jadi ini sudah mengenai organ-organ ya, organ kardiovaskuler, organ saraf ya, neurosifilis ya. Ini ya, biasanya kalau yang kardiovaskuler dan neurosifilis ini biasanya menyerang kulit mukosa, kardiovaskuler, menyerang saraf, tulang, hepar dan organ lain. Eflorensi yang biasa kita temukan bisa ada guma, nodus, periostitis, aneurysma aorta, bisa terjadi oklusi arteri koronaria, bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung dan neurosifilis. Sedangkan guma itu sendiri itu adalah suatu infiltrat yang circumscribe, yang perlangsungannya kronik dan pada perapaan biasanya dia melunak ya, dan pada bagian tengah terus terjadi destruksi dan menyerang daerah kulit, mukosa, tulang, menyerang saraf dan organ yang lainnya ya. Nah, bagaimana dengan sifilis kongenital ya? Sifilis kongenital ini terbagi 2, ada yang dini
dan ada yang lanjut ya. Biasanya 3 bulan setelah pertama kehidupan ya biasanya kita temukan adanya kefu-OLED ya, yaitu biasanya kulitnya kering dan berkeriput ya. Tempat bereaksinya biasanya itu pada bagian posterior daripada badan, bisa di daerah perioral, bisa ditemukan adanya di telapak kaki ya dan telapak tangan. Bagaimana dengan sifilis kongenital lanjut ya? Nah, ini bisa menyerang gigi ya, sehingga biasanya ada gambaran gigi Hutchinson ya, bisa menyerang mata ya, sehingga terjadi keratitis interstisial, bisa menyerang tulang ya, dan tulang ini bisa terjadi osteosklerosis, bisa terjadi seversin, frontal washing, destruksi tulang yang panjang ya. Nah, biasanya kalau yang tipe yang kongenital lanjut ini biasanya itu gambaran klinis ini terjadi pada umur di atas 2 tahun ya. Nah, ini ya, ini ulcus durum ya, kita lihat ya. Ini ulcus durum. Ini biasanya ulcusnya itu keras ya, keras dalam peradangan, dan biasanya dia lebih bersih ya, tidak kotor ya. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan ya, bisa dengan pemeriksaan Treponema pallidum secara langsung, bisa dengan tes serologi sifilis ya. Yang paling spesifik itu adalah treponemal ya. Jadi ini yang harus yang paling ini, karena langsung kita melihat Treponema pallidumnya ya. Bisa dengan TPI, bisa dengan RPC-CFT. Yang paling rutin dilakukan adalah Treponema pallidum hemoglobin assay atau TPHA. Ini yang paling sering yang kita anjurkan untuk dilakukan ya. Nah, kalau dia menyerang saraf atau saraf spinal, bisa kita lihat ya, spinalis. Dan yang paling penting adalah bisa ditemukan hanya ya, atau kita temukan dari dua actinitis epirs ya, epirs. Jadi bisa kita ya temukan ini pada proses laboratorium radiologi ya. Ya ini diagnosis bandingnya ya, bisa skabies, bisa balanitis, bisa lymphogranulovenerum, bisa karsinoma squamous, bisa ulcus mole ya, atau bisa juga ulcus pyogenik. Ini yang ulcus mole, ulcus pyogenik ini, kalau tadi itu gambaran klinisnya yang muncul tadi itu adalah ulcus durum ya, kita diagnosis seperti ini ya. Ya, ini banyak sekali diagnosis ini ya. Ya, jadi ini sifilis ini adalah penyakit kulit, bisa bermanifestasi kulit dengan gambaran klinis yang sangat-sangat banyak, sehingga digelar dengan nama great imitator ya. Itu sehingga gambaran seperti pityriasis rosea bisa ditemukan, seperti psoriasis ya bisa ditemukan ya. Itu jadi ini ya, sehingga kita biasanya mendiagnosis banding juga dengan ini ya. Yang pityriasis rosea bisa kita diagnosis banding dengan psoriasis ya, bisa dengan ekstrim nummular atau dengan folikulitis karena Pseudomonas. Kalau khusus untuk sifilis stadium 3, diagnosis bandingnya itu ya bisa frambusia, bisa sporotrichosis dan actinomycosis ya. Ini. Ya, ini komplikasi yang bisa muncul, bisa pada daerah kardiovaskuler, bisa pada daerah pada saraf yang menyebabkan terjadinya neurosifilis ya. Yang neurosifilisnya sendiri ini bisa yang meninggovaskuler ya ini. Nah, penata laksananya ya, apabila dia primer, sekunder dan laten yang kurang dari 1 tahun, bisa kita berikan benzathine penisilin atau doxycycline, bisa dengan tetrasiklin,
bisa dengan erythromycin atau ceftriaxone ya. Sedangkan yang kurang lebih dari 1 tahun bisa kita berikan benzathine penicillin 2,4 juta international unit atau per intramuskuler ya. Bisa dengan doxycycline atau bisa dengan tetracycline ya. Sedangkan pada yang neurosifilis ini penicillin prokain ya dengan dosis ya 12 sampai 24 juta unit ya selama 10 hari. Baru kita berikan lanjut dengan benzathine penicillin ya. Sebanyak 2,4 juta ya. Bisa dengan prokain penicillin ya 2,4 juta per hari selama dikombinasi dengan probenecid ya. Sedangkan yang kongenital ini bisa dengan penicillin G ya. Terus dilanjutkan dengan penicillin prokain ya selama 10 sampai 14 hari dan setelah itu dilanjutkan dengan pada daerah post neonatal itu kita bisa berikan benzathine penicillin ya maksimum itu 2,4 juta secara intramuskuler sampai cairan cerebrospinalnya itu negatif. Ya ini yang paling penting adalah pengobatan non-medikamentosanya dengan pentingnya pengobatan terhadap pasangannya juga ya, terus memakai pengaman apabila ingin berhubungan dengan pasangannya ya, dan upaya-upaya. Jadi ini paling perlu adalah edukasi ya. Yang paling perlu adalah pendekatan secara agama, karena ini kan biasanya orang yang menderita adalah orang-orang yang berhubungan dengan pasangan yang tidak resmi ya. Yang resmi jelas itu adalah suatu persinahan ya. Jadi dengan kita menganjurkan supaya jangan dilakukan, kita tahu mendekati zina saja itu tidak boleh, apalagi melakukannya ya. Ini prognosisnya bagus dibanding dulu ya. Dulu itu di zaman Perang Dunia Kedua ini penyakit ini menjadi momok ya, sehingga disebut dengan penyakit Raja Singa ya, Raja Singa, karena banyak sekali penderitanya waktu itu dan belum ditemukan obatnya, sehingga ada yang meninggal karena penyakit ini ya, komplikasi ya. Tapi sekarang pengobatan sudah bagus ya, karena sudah ditemukannya penicillin ya. Ya. Ya, selanjutnya adalah gonore ya. Jadi gonore ini penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae yang dia merupakan suatu Diplococcus gram negatif ya. Ada 3 tipe, ada 4 tipe, yaitu tipe 1 dan 2 mempunyai fili dan ini yang purulent ya. Dan inilah tipe 1 dan 2 ini yang menyebabkan terjadinya gonore ya. Sedangkan 3 dan 4 itu tidak mempunyai fili dan non virulent. Jadi gambaran secara mikroskopik ya kita temukan adanya Diplococcus ya berbentuk seperti kacang terbelah ya. Ini sedangnya cukup tinggi ya, utamanya pada orang-orang yang usia 15 sampai 29 tahun itu sekitar 80%. Nah, gejala klinis yang bisa ditemukan itu ada perasaan nyeri pada saat buang air kecil ya, ada perasaan tidak nyaman di daerah uretra ini ya, dan yang paling penting adalah keluarnya dut tubuh yang berbentuk purulent yang discharge. Ini bisa karena infeksi secara oral ya, bisa juga ya, jadi pada oral yang melakukan oral seks bisa terkena, biasanya dia merasakan adanya nyeri di tenggorokan ya. Ya ini ya kadang kalau di daerah anal juga bisa ditemukan biasanya nyeri
di daerah rektum ya, biasanya gatal, ada tenesmus, dan kadang ada discharge. Dan komplikasi yang biasa muncul bisa ada pelvic inflammatory disease ya. Nah ini kita lihat ini ya, ini tubuhnya, ini lihat ini perfusion uretra eksternanya terjadi edema, warnanya merah ya. Ini tubuhnya nih warna putih ya, putih kental ya. Ini pada wanita ya, ini tubuhnya, nah ini terdapat ini ya, jadi dan juga terjadi edema dan erytem pada daerah labia minora dan introitus vaginae ya. Nah, ini pengobatannya ya, ini jalur pengobatan ya, kalau kapan dia sembuh ya, kapan dia ada ulkus ya, ini ya, penanganan ulkusnya, ini pengobatannya ya, ini pengobatan lanjut, ada perbaikan ya, kalau ada perbaikan sembuh, kalau tidak ada bisa dirujuk ya, ini. Terus kita lihat di sini ya pengobatannya ya, bisa dengan ini ya, ini. Ya, kalau misalnya abnormal ya, ini bisa kita terapi dengan sebagai cervicitis atau vaginitis ya, di pasien ya, anjurkan penggunaan kondom ya. Ini ya, kalau misalnya lakukan kunjungan ulang ya, di hari ke-7 ya, kita anjurkan jadi pasien yang kita obati itu, kita jangan lepas begitu saja, tetap kita harus kontrol ya, karena banyak sekarang itu antibiotik sudah resisten ya, kalau dia apalagi kalau sudah tidak ada perbaikan, ini harus dirujuk ya. Jadi kalau ada perbaikan, selesai pengobatan ya, ini kalau misalnya tidak ada perbaikan juga, bisa kita obati sebagai cervicitis ya. Ya, jadi dengan mengobati dengan GO dan non-GO. Jadi kita bisa berikan obat GO dan non-GO ya. Terus sudah itu kita ulangi lagi kunjungan ke-7 ya. Jika perbaikan, pengobatan selesai. Jika tidak ada perbaikan, kita kalian konsul ya. Ya ini ya penataannya ya. Nah, bagaimana pengobatannya untuk GO ini? Untuk golongan penisilin ya, bisa kita berikan ampicillin 3,5 yang dicampur dengan 1 gram probenecid, atau amoxicillin 3 gram dan campur dengan 1 gram probenecid. Atau bisa kita berikan penicillin G, prokain 3,4 juta international sampai dicampur dengan 1 gram probenecid. Untuk golongan quinolone bisa kita berikan ciprofloxacin 500 mg oral dosis tunggal, atau fluvoxacin 400 mg per oral dosis tunggal ya. Nah, ini untuk cephalosporinnya ini ya, bisa diberikan ceftriaxone 125 sampai 250 mg intramuskuler ya. Gold standar untuk GO sekarang ini adalah cefixime 400 mg oral. Pengobatannya bisa juga kita berikan spektinusin 1 gram intramuskuler, bisa dengan aminoglukosida ya, golongan ini ya. Terus contohnya itu adalah kanamisin 2 gram yang kita suntikan secara intramuskuler, atau bisa kita berikan gentamisin 240 mg secara intramuskuler. Pengobatan yang lain yaitu dengan pemberian tiamfenicol 2.500 mg ya selama 2 hari, asitromisin 2 gram ya dosis tunggal ya, sulfonamid dan trimethoprim ya kita berikan per olah selama 3 hari. Nah, ini kultur ya, kemudian dengan agar seborek kita bisa lihat ini ya, ada cat dengan ini cawan petri ya, ini kita lihat ini ada pertumbuhan ini GO ya.
Ini secara diagnosisnya ya kita temukan ya adanya dengan morfologi koloni ini berwarna abu-abu dan tembus pandang belum bisa terangkat ya. Ya. Nah, bagaimana dengan uretritis non-GO? Ini penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis ya. Ini. Sejarahnya ini ya, WHO itu mengindikasi bahwa ada sekitar 90 miliar ya penyebab penyakit ini sudah pernah diderita ya oleh penduduk bumi. Rumah sakit Perngade Medan ini melaporkan pada tahun 90 sampai 91 itu 54% dari pengunjung poliklinik IMS ini adalah gonore ya, non gonore ya. Ya. Ini penyebabnya. Nah, bagaimana patogenesisnya? Ya, jadi dia awalnya dia ini Chlamydia ini mengandung DNA dan RNA ya. Terus dia akan memperbanyak diri ya dalam 48 sampai 72 jam. Dan secara adesi dia menyerang epitel silindris ya pada serviks dan ada perlawanan secara secara imunologik ya, jadi ada respon imun sehingga dikeluarkanlah antibodi dan imunitas seluler. Nah, ini pada wanita ini urogenital ini biasanya simptomatiknya hanya 30% ya. Ya biasanya ini kalau orang yang berhubungan ya ada riwayat berhubungan dengan seseorang, biasanya itu membutuhkan waktu 1 sampai 5 minggu sebelum timbul gejala. Ya gejalanya biasanya kita temukan ada dysuria, sekretnya ya mukopurulen. Mukopurulen ini warnanya itu bening ya, warnanya bening. Pemeriksaan laboratorium yang biasa kita lakukan dengan pemeriksaan gram, bisa dengan kultur, bisa dengan ELISA, PCR dan LCR ya. Ini pada pada laki-laki ya, komplikasinya itu berusaha proktitis dan bisa sistitis. Nah, bagaimana penata pada non-gonore ini? Nah, ini gold standarnya itu adalah azitromisin gas 1 gram, oral yang dosis tunggal, bisa diberikan doxycycline 100 mg oral, itu 2 kali sehari selama 7 hari. Ya. Alternatif pengobatannya bisa kita berikan erythromycin base 500 mg oral, 4 kali sehari selama 7 hari, bisa dengan erythromycin etilsusinat 800 mg, 4 kali sehari selama 7 hari, atau ofloxacin 300 mg ya oral 2 kali sehari selama 7 hari, atau bisa juga kita berikan levofloxacin 500 mg oral selama 7 hari. Nah, untuk anak-anak yang kurang daripada berat badan 45 kg bisa kita berikan erythromycin base ya, yang lebih dari 45 kg atau yang tapi masih kurang dari 8 tahun sudah bisa kita berikan azitromisin 1 gram oral dosis tunggal. Untuk anak yang umur 8 tahun lebih itu sudah bisa kita berikan, jadi sudah sama dengan pengobatan dewasa ini ya, azitromisin 1 gram oral dosis tunggal dan doxycycline 100 mg oral 2 kali 1 selama 7 hari. Ya ini ya. Selanjutnya adalah kondiloma. Kondiloma nata ini adalah
biasa kenal dengan nama gingival warts atau viral warts atau Coxcomb disease ya. Ini. Jadi penyebabnya adalah virus HPV tipe 6 dan 11 ya. Kalau yang 16 dan 18 ini menyebabkan terjadinya kanker serviks ya. Manifestasi klinisnya bisa kita temukan ada berbentuk acuminata-form, bisa dengan papul form, bisa dengan platform. Ya, paling banyak ini ditemukan pada daerah flexor ya, atau pada daerah yang sering basah dan ada vegetasi yang bertangkai ya. Ya, ini bisa dalam bentuk lesi yang biasa sampai bisa membesar seperti bunga kol ya. Dan kadang disertai adanya keputihan ya. Biasanya ini terjadi pada wanita-wanita yang imunnya rendah ya. Kalau yang berbentuk papel itu biasanya ditemukan pada daerah-daerah corpus penis, biasanya pada vulva bagian lateral, bisa daerah perianal dan perineum. Kalau papel form ini bentuknya berupa papel dengan batas yang halus, multiple dan diskret ya. Yang bentuk platform ini bentuknya seperti makula ya, yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Ya, ini bisa kita deteksi dengan untuk mendiagnosisnya dengan mendeteksi dengan asam asetit ya, yang akan kelihatan nanti dalam bentuk aceto white ya. Jadi seperti putih ya. Putih salju. Nah, ada yang tipe giant yang besar ya, terus ada juga yang tipe papuloboid ya. Ya, jangan ini tadi. Jadi untuk diagnosisnya ya, cara gambaran klinis kita bisa lihat. Ya, ini tadi yang acetic acid ya, atau asam asetil ya, bisa dengan kolposkopi, bisa dengan histopathological examination. Tapi secara klinis 90% itu sudah bisa kita diagnosis dengan melihat gambaran klinisnya ya. Ini diagnosis bandingnya, ada purely penile papul ya, biasanya kita temukan di daerah sulcus coronaris ya. Daerah sulcus coronaris, di situ bisa kita temukan bintil-bintil papul yang mengelilingi glans penis ya. Diagnosis banding yang lain ada kondiloma lata, ini squamous cell carcinoma. Ini squamous cell carcinoma adalah sel kanker pada sel squam dengan bentuk gambaran klinis berupa permukaannya yang prefrukos ya, dengan pertumbuhan jaringan yang begitu cepat disertai dengan seringnya perdarahan pada lesi ya. Nah, ini yang tipe plat ini ya, kita lihat ini ya, dia datar ya, ini ya, ini daerah vagina ya. Ini kita lihat ya, itu. Jadi ada yang bentuk vegetatif ya, di mana dia bertangkai, itu yang khas biasanya pada kondiloma acuminata ya. Ya, serasa waktu sudah jam 11, kebetulan juga sudah berakhir. Tadi yang hadir sampai sekarang ini 115 orang ya, dari 125 ya Yasir ya. Ya. Semua yang tidak hadir lapor ke penanggung jawab urologi ya. Lapor ke sana kenapa sampai tidak hadir ya. Ya. Tapi ya, Dok. Ya.
dan atau semua lapor ke saya, ya. Lapor ke saya saja. Saya mau identifikasi dulu ketidakhadirannya kenapa, ya. Yang 10 orang ini. Ya, jadi ada 10 orang yang tidak hadir, ya. Sampai terakhir ini. Ya, Dok. Ya. Oh, ini ada di sini ada dikurangi 6 orang, ya. Karena di sini ada 5 saja, ya. Ada kepaniteraan klinik 5 tambah 1, jadi hanya 109 yang hadir, ya. 109 yang hadir berarti ada 16 yang tidak hadir, ya. Mungkin ada dari fakultas juga 1 orang, ya. Pokoknya yang tidak hadir, ya. Itu suruh melapor ke saya, ya. Yasir, ya, disampaikan temannya yang tidak hadir, ya. Ya, karena saya akan catat nama-nama yang tidak hadir. Ya, serasa cukup sekian kuliah kita pada siang hari ini. Ini adalah hari Jumat, hari yang penuh berkah. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama agar supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini itu insya Allah akan berguna untuk kemaslahatan manusia yang membutuhkan, ya. Dan kita berdoa agar supaya ilmu ini kalian semua bisa menggunakan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Saya rasa cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiran. Wastaghfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Tunggu ya laporannya yang tidak hadir, ya. Ya.